akui, Nandar jago. Gitu ya. Saya sendiri saya tidak bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, saya akui itu. Teman-teman, Bang Oki ini blunder lagi. Bahwa Yohanes 12. Kata Yesus, aku tidak menghakimi dunia. Memang Yesus bukan untuk menghakimi dunia. Yesus untuk menghakimi 12 suku bangsa Israel. Coba lihat ini. Bang, baca Yohanes 16:25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Blunder lagi, Bang. Aku tuh sudah berpengalaman. Gak mungkin aku berkata sembrono. Blunder tuh gak mungkin. 16 tahun aku berdebat dengan Kristen, Bang. Gak mungkin aku sembrono. Yesus tidak pernah mengatakan akulah juru selamat bagi seluruh manusia di dunia. Gak ada. Kalau menyelamatkan dunia, Bang, kalau di dalam kaidah bahasa Ibrani ada namanya itu Ba'aretz. Ba'aret itu dimaknai sebagai tanah Israel, bukan dunia. Jeder. Oke. Akui, Nandar jago. Gitu ya. Saya sendiri saya tidak bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, saya akui itu. Nah, tapi memahami Alkitab, Nandar, tidak dengan bahasa Yunani dan Ibrani aja. Kita harus melihat konteksnya, Nandar. Itu. Ayat yang Nandar bawakan, misalnya di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 9, di situ betul menggunakan kata Mosia. Tapi Mosia di situ penyelamat, merujuk kepada siapa? Otniel. Otniel yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Itu merujuk kepada Otniel. Otniel ya, Nandar ya. Otniel itu merujuk kepada Otniel yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata Mosia juga? Yesua, Mesias. Karena apa? Yohanes 12 ayat yang ke-47, Nandar. Seperti yang saya bacakan tadi, Yohanes 12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi dia tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di situ ada kata dunia. Itu. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Nandar ya. Itu. Nah, jadi di dalam Alkitab itu iman kekristenan itu kalau kita mau percaya, kalau kita tidak mau mati di dalam kebinasaan, kalau kita mau beroleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, saya minta dengan Nandar, karena ini waktu terakhir Nandar, saya minta dengan Nandar ya, tolong saya minta dengan Nandar, tunjukkan satu data di dalam Al-Quran Nandar. Itu. Atau Nandar jelaskan ya, Ali Imran 31 itu berbicara tentang apa? Karena kalau saya lihat di dalam N1 itu tidak bicara tentang penebusan dosa, tetapi kasih sayang kita kepada Allah. Ya, itu berbicara tentang kasih sayang kita kepada Allah. Itu saya lihat di dalam N1. Cuman kalau salah tolong diluruskan, kan Anda lebih banyak data dan Anda lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Saya akui itu ya, teman-teman ya. Itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, teman-teman Kristen ya, atau teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, saya cuma mau ingatkan terakhir, karena ini closing statement saya. Kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau tidak mati di dalam kebinasaan, maka percayalah kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 12 ayat yang ke-47, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu tulisan merah, itu perkataan Tuhan Yesus ya, Nandar ya. Jadi jelas sekali di dalam iman kekristenan, siapa juru selamat? Juru selamat cuma satu. Penyelamat boleh banyak. Otniel penyelamat, tetapi dia cuma menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan. Penyelamat boleh banyak, tetapi juru selamat dunia cuma satu. Siapa orangnya? Tuhan Yesus.
Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Banyak penyelamat di dalam Alkitab. Bahkan Otniel menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan. Otniel disebut sebagai penyelamat, tetapi Juru Selamat dunia cuma satu. Tuhan Yesuslah Juru Selamat dunia. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oke teman-teman ya, 1 Korintus 6 ayat 20 jelas sekali berkata, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani ya teman-teman ya. Maka kalau kita tidak mau mati dalam kebinasaan, kita harus percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saya minta dengan Anda, karena saya ada waktu 10 detik terakhir, tunjukkan satu data di dalam Al-Quran Nandar, kalau Nabi Muhammad itu penebus dosa. Silakan Nandar, jangan grogi, santai aja Nandar. Diterima. Nandar nggak ada suaranya, Nandar. Nandar nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Diulangi ya, gua udah ngomong. Ulang aja, oke ulang. Teman-teman, Bang Oki ini blunder lagi. Bahwa Yohanes 12. Kata Yesus, aku tidak menghakimi dunia. Memang Yesus bukan untuk menghakimi dunia. Yesus untuk menghakimi 12 suku bangsa Israel. Coba lihat ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kok kontradiksi? Memang benar, Yesus itu bukan hakim untuk seluruh dunia. Ya, dia menghakimi 12 suku bangsa Israel. Dia penyelamat dunia, bukan penyelamat manusia. Perhatikan ayatnya. Coba, dunia, bukan orangnya. Jeder lagi Bang Oki. Bang Oki tidak bisa membedakan. Aku, tugasku bukan menghakimi dunia. Loh, di dalam Yohanes 5:30, Yesus menghakimi loh. Makanya Bang, baca Yohanes 16:25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Blunder lagi Bang, aku tuh sudah berpengalaman. Gak mungkin aku berkata sembrono. Blunder tuh gak mungkin. 16 tahun aku berdebat dengan Kristen Bang, gak mungkin aku sembrono. Yesus tidak pernah mengatakan akulah juru selamat bagi seluruh manusia di dunia. Gak ada. Kalau menyelamatkan dunia Bang, kalau di dalam kaidah bahasa Ibrani ada namanya itu Ba'aretz. Ba'aret itu dimaknai sebagai tanah Israel, bukan dunia. Jeder. Oke. Itu masalah yang dunia. Bang, saya hanya ingin mudah-mudahan teman-teman berpikir jernih ya. Jadi Yohanes 12 ayat ke-47 tadi sudah saya patahkan. Coba Anda tolonglah berpikir dengan jernih. Bang Oki, teman-teman lihat ya. Ini kan pertanyaan sederhana. Kenapa sih Bang Oki ini susah menangkap gitu loh apa yang saya katakan. Bang Oki lihat nih ya. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Yang saya tanya, para juru selamat ini kan bentuknya jamak toh ya, sebagaimana di dalam bahasa Ibraninya itu jamak Bang. Nih ya, fe'alu moshiim. Yang saya tanya, siapa para penyelamat di sini? Siapa namanya? Bukan ada orang Yahudi, bukan itu pertanyaan saya Bang. Saya nggak tahu Anda panik atau bagaimana, tetapi Anda ini Bang Oki, mudah-mudahan Allahu yahdik ya, Allah yahdik, mudah-mudahan Allah memberikan Bang Oki hidayah. Saya nanya apa, jawabannya kemana-mana. Dulu Nandar jawab. Loh ini waktu saya loh Bang. Bang, ini waktu saya Bang. Ada aja kok Bang.
Kalau Nabi Muhammad jelas loh, tadi Quran surat Al-Imran ayat 31, Quran surat Al-Anbiya 107, itu sangat jelas loh. Nabi Muhammad itu sebagai asbab. Bang, ini loh, ini aduh, udah boleh Bang, oke. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di awal kita sudah komitmen loh. Kalau saya sedang ngomong, Anda diam. Kalau Anda sedang ngomong dari tadi saya diam loh. Meskipun Anda bilang, Nandar matamu merah begini, saya diam loh. Saya nggak terpancing Bang. Anda baru saya begini ini sudah terpancing. Obaja 1 ayat 21. Para juru selamat itu naik ke atas Gunung Sion. Siapa para juru selamat di sini? Katanya juru selamatnya cuma satu. Hanya Yesus. Ternyata ada yang naik ke Gunung Sion. Siapa mereka? Seluruh pendeta kalau digabungkan di seluruh muka bumi, menjawab pertanyaan saya nggak akan ada yang bisa Bang. Saya sudah cari nih. Saya coba cari, nggak ada memang. Saya cari tafsirannya, nggak ada. Saya cari apapun nggak ada. Oh memang berarti nggak ada nih. saya sudah, sebelum saya membawakan sebuah tema itu saya pelajari dulu. Saya bawa tema, ada berapa juru selamat, saya baca kan, saya eksplorasi dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunani, dalam Talmud, dalam Targum. Oh nggak ada, ternyata nggak ada namanya. Kalau begitu siapakah mereka juru selamat? Jangan-jangan saya Bang. Naik ke Gunung Sion gitu kan. Bang, saya haturkan terima kasih kepada Abang Bang Oki yang sudah diskusi dengan saya. Saya tidak akan mengklaim kemenangan. Biarkan hati nurani para penonton yang akan melihat bagaimana kemenangan debater Islam di dalam berdiskusi. Jangan lupa subscribe YouTube saya Yonatan Nandar kalau teman-teman mau mendukung jejak langkah perjuangan saya ya. Saya barusan sebentar Bang. Ini Bang, aku lagi mau promosi Bang. Walah, sempat-sempat Ini sudah selesai loh, closingnya sudah selesai loh. Yonatan Nandar, aku tadi barusan upload video teman-teman ya, ditonton ya. Ditonton ini aku ini dakwah dunia nyata ini ya, menjadi narasumber nih, ditonton ya teman-teman ya, di share. Oke, udah Nandar. Udah. Makasih. Oke, Nandar. Makasih Bang Oki ya. Lo udah penasaran deh. Pak Oki penasaran deh. Aduh, kan skenanya sudah closing. Nanti kita nyambung lagi. Nanti gak tidur kita Bang. Nanti besok lah. Ngomong sedikit. Aku mau ngajak Nandar 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kita diskusi. Ada satu ayat Al-Quran yang perlu aku pertanyakan dengan Nandar. Iya boleh. Gini aja Bang. Coba DM WhatsApp si RK sudah tahu WhatsApp saya. Abang lah. Kenapa Abang? Kasih WhatsApp aku buat Nandar. Cuman tolong dijaga ya. Aku percaya dengan Loh, ngapain saya nggak pernah Bang istilahnya ngeser kayak gitu, nggak pernah saya. Buat apa sih Bang? Oke, siap Nandar. Nanti kita DM-an ya. Tuh nanti aku DM ya. Oke Nandar, terima kasih banyak ya. Nanti curhat lagi. Tidurnya harus Bang, malam ini Nandar. Nggak mampu menjawab. Nanti curhat sama istrinya.